Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang gak jawab salam saya doain suaminya kawin lagi. Diem baik jawab. Saya paling bingung nih kalau ngaji perempuan di depan. Nenek-nenek lagi di depannya. Perawan gantian apa ke depannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih pantun dulu mau nggak? Jalan-jalan ke Cinere. Jalan-jalan ke Cinere. Emang gua cakep. Jalan-jalan ke Cinere. Gak lupa beli ketoprak. Sambut salamnya rame. Cuman yang ini belum kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga mawar wangi semerbak, namun warnanya kurang merah. Sambut salamnya kompak, cuman yang belakang agak marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wahaba lana al-minah wa ja'alana minal umami khairal ummah. Wassalatu wassalamu ala nabi khairil bariyah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Faya hadratal mukarramin wal muhtaramin ma'asyiral hadirin yang saya hormati pengatur acara, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, para asatidu asatidah. Bapak RT-nya ada? Ada RT-nya ada? Oh ini Bapak RT. Udah Pak RT jangan air terus dari tadi. Ini udah 3 botol, emangnya saya akuarium apa ya? Makasih Pak RT, kita doain Pak RT-nya biar bisa kawin lagi, amin. Ada istrinya. Ya gak apa-apa. Sebenarnya Bapak dengerin tuh yang belakang. Tuh dengerin, sebenarnya wanita mau saja di madu. Yang penting suaminya mau diracun, bener gak? Laki-laki dengerin, wanita Allah ciptakan bukan dari tulang kepala, betul? Karena wanita Allah ciptakan bukan untuk berpikir. Allah ciptakan wanita bukan dari tulang kaki. Karena wanita Allah ciptakan bukan untuk disakiti. Betul? Allah ciptakan wanita bukan dari tulang punggung. Karena wanita diciptakan bukan untuk menanggung kehidupan. Tapi wanita Allah ciptakan dari tulang rusuk yang bersebelahan dengan hati. Karena wanita ingin dicintai. Selebeu lu ah. Woi Mak Odah girang, Mak Odah tuh. Awas lu bikin status, awas tuh ah. Alhamdulillah, Bapak doain. Mudah-mudahan berkah maulid Bapak RT-nya yang sudah berjuang, Bapak RW-nya, amin. Yang sudah ngasih tenda nih, mudah-mudahan di yaumal kiamahnya teduh, aman, amin. Yang sudah ngasih rendang untuk acara maulid, mudah-mudahannya rendangnya masuk surga, amin. Yang sudah ngasih ayam, mudah-mudahan ayamnya masuk surga. Kalau yang ngasih telur, ke surganya ngegelinding, lolong. Telurnya sepotong, lu mater ke surganya lu ah. Ketawa lu nyengir, pelit lu ah. Iya ilaha illallah, ini mau maulid. Ngasih cuma gocap 50.000 Bu, Pak. Enggak, saya nanya kenapa ngegas sih Bu? Kan saya nanya, gak usah ngegas. Ini maulid cuma ngasih 50.000. Ya Bapak Ibu mikir kok maulid ngasih 50.000, coba bayangin. Sedangkan kalau kita maulid itu kan sudah dikasih paros atau di sini apa namanya? Berkat.
Bongsang. Bongsang tahu nggak bongsang? Bolong tapi nyangsang. Maka namanya bong. Kalau di saya jomet, kejo sakmet. Ada bong? Coba itu kan satu bongsang kalau diduitin itu bisa 20.000, bener nggak? 20.000 satu. Nah ini bapak ibu ngasih maulidnya cuma 50.000. Sedangkan hadir maulid anak 4 dibawa semua. 20.000 kali 4 berapa? 80.000 lah, ngasih cuma gocap. Jadi maulid lu dapat untung 30.000. La ilaha illallah. Kita doain makanya Bapak RT-nya, Bapak RW yang sudah berjuang nih untuk acara maulid. Allah ganti berlipat-lipat ganda, amin. Tuh. Bapak Lurah, Bapak LPM, Bapak Amil yang saya hormati, para asatidz, dua asatijah yang ada di belakang saya nggak kenal. Sehingga ini banyak orang-orang yang solihat, amin. Ini cewek-cewek perempuan di sini yang hadir, ini cewek-cewek solihah yang nggak pernah COD-an, betul? Kok diem sih? Di sini ada suka yang COD-an, ada? Yang suka COD-an saya doain nanti matinya digotong JNE. Digotong JNT. Apalagi kagak ngomong ke suami dulu izin. Lu ngambil duit suami kagak ngomong dulu, ibu-ibu. Itu dosanya sama dengan 70 copet. 7 copet pada diem tuh kan. Berapa kali copet? 70. Lihat nanti akhlak Rasulullah bersama Khadijah. Lihat akhlak Rasulullah nanti bersama Aisyah. Istri-istri tercinta Rasulullah yang begitu berbakti kepada suaminya. Ketika suami mau berangkat kerja dianterin ke pintu, dicium keningnya. Kayak ibu-ibu di sini, alhamdulillah. Suka begitu? Ngaku loh. Ke sawah. Ya tetap aja harus dianterin, cium keningnya, cium. Siap. Jangan cemberut depan suami. Ya kan? Kayak macan lagi kumur-kumur. Nah iya, kadang-kadang kan kalau istri mah kalau sudah marah, betul nggak Pak? Istri kalau udah marah nih laki-laki, bener nggak? Suaminya ngomong 1 senti, dijawabnya 7 meter. Betul nggak? Suaminya cuma ngomong begini doang, mah sabar. 1 senti, mah sabar. Jawabnya apa? Bodoh amat. Kalau kakak sabar, gue udah minggat lagi ke bapak gue bawain baju semua. Suaminya kebawa emosi, lu bawain baju semua. Anak bawa, lemari bawa, gua ngikut. Akhirnya begitu suaminya. Kata tetangganya, lu ngusir apa pindah, Oon? Ada yang begitu, ada. Nah, saya doain mudah-mudahan cepat mati, amin. Mati galak ke suaminya, mati kebodohannya, amin. Maka kita doakan juga nih yang sudah kontribusi untuk acara maulid. Pak, Bu, jangan pernah ragu dengan acara maulid, betul? Kata Rasulullah apa? Mana koso malun min sodakotin. Harta tidak akan berkurang kita pakai sedekah. Bali yazdad, bali yazdad, bali yazdad. Bahkan itu harta akan terus bertambah, terus bertambah, terus bertambah. Alhamdulillah. Hitungan matematika, duit 50.000 disedekahin 5.000, berapa sisanya? 45.000 hitungan matematika. Tapi hitungan Allah 50.000 dikurang 5.000 sama dengan 100.000. Karena satu kebaikan Allah baru 10 kali lipat. Nah mudah-mudahan ya anak-anak kita ini kita doain. Biarin dia lagi ngobrol. Halo? Hei, lu belum top up FF kali ya? Belum top up ML ya. Aduh, bahaya ini. Udah kita doakan anak-anak ini biar soleh nih, amin. Dulu belum ada zaman gadget, belum ada zaman handphone. 5:30 tuh udah ke masjid, betul nggak Bu? Dan ibu-ibu pun sama. Lihat ibu saya dulu maghrib itu lepas mukena tuh nggak pernah kalau belum beduk isya, betul nggak?
Kalau sekarang maghrib sampingnya handphone. Yasin wal Qur'anil Hakim. Cleaning, bentar gue lagi ngaji Quran. Kadang-kadang bikin status. Alhamdulillah dapat 1 juz, hancur amalnya bu. Beres masak suami mau makan, bentar, belum dipoto, anjay. Ada di sini ada? Coba ngacung. La haula wala quwata. Aduh, ini gue banget kayaknya nih gue banget. Mudah-mudahan berkah maulid yang seperti itu biar menjadi istri-istri yang solihat. Amin ya robbal. Ya kita doain makanya nih ke panitia yang sudah menyelenggarakan tenda begitu megah, lampu yang begitu terang. Mudah-mudahan di yaumul qiyamah di alam kuburnya Allah berikan penerangan kembali, amin. Allah berikan teduh lagi nanti di yaumul qiyamah, amin. Oh, Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW, tahu RT? Tahu RT? Tanya Bu RT atau Bu RT, apa RT? Ripuh terus. Tiap malam diketokin jam 2, bikin kakak KTP ngasihnya goceng. Kagak mikir nih anak. Ya kan? Tapi insya Allah ya berkah maulid. Nanti lihat akhlak Rasulullah. Bagaimana dermawannya Rasulullah. Bagaimana hebatnya Rasulullah Sallallahu alaihi. Pak, Bu, saya tanya. Di musola ini tiap acara maulid suka dirayain gak? Suka perayaan maulid tiap tahun? Suka hadir maulid tiap tahun? Baik, saya kasih pertanyaan 5. Kalau dijawab semua dikasih uang 200.000. Yang ngasih panitia. Serius? Jawab, tapi bareng cepet. Gak boleh lambat. Pertanyaan 5 gampang. Yang pertama, siapa ayahanda Rasulullah? Jawab. Dulu. Yang kedua, siapa ibundanya? Yang ketiga, siapa kakeknya? Yang keempat, siapa neneknya? Anjay, selebeo, cua. Hah? Aisyah. Siapa, Bu? Belum mau odahmu. Berisik, salah lu ah. Ayo siapa yang suka hadir maulid? Iya jawab. Siapa ya? Yang belakang. Udah lu diam. Nanti gua kasih gocap. Bu, Pak, bapak-bapak jawab. Lu ketawa mulu, lu ngerokok mulu ah. Nih jawab, siapa nih? Dengerin. Abdul Muthalib dalam kitab Idharus Sidqil Mawaddah Syarah Burdah itu istrinya 10. Istrinya berapa? 10. Yang istri paling itu kan belum zaman Rasul belum. Kalau sudah Rasulullah tidak boleh lebih dari 4. Tapi sebelum Rasul boleh lebih dari. Yang paling bungsu istri terakhir namanya Fatimah. Siapa? Nah kalau saya sekarang umur 24, anak 5, mertua 3. Dengerin dulu lu mau ngomong bahaya. Emang kenapa denger saya mertuanya 3? Nih dengerin. Biar tidak ada dusta di antara kita. Mertua berapa? Iya kan mertua tuh 2, laki 1, perempuan 1. Nah mertua saya yang perempuan meninggal, yang laki kawin lagi. Jadi berapa mertua? Lalu kenapa melotot tadi? Terus kalau memang gue beneran bininya 3 emang kenapa? Masalah buat lo. Suami idaman beda. Sampai kecantikan istri saya tahu semua. Karena semua peralatan kecantikan sampai underwear daleman saya yang beliin. Mau apa? Cepuk, Tulji, Maybelline, Oktar, pipa yang 7.000 di warung si Abang. Saya tahu semua pakai blush on, ibu-ibu mending yang bagus. Pakai blush on merah campur kuning, mending putih. Hitam kayak sambal picung. Pakai blush on.
Kenapa? Ngikutin baginda Rasulullah. Memang Rasul bagaimana? Dalam kitab Syaraful Anam, nih kita bahas nanti. Doain biar soleh, amin. Bu, kalau anak lagi begini jangan didoain apa-apa, biar soleh. Ya, biar jadi ulama. Amin. Jangan jadi YouTuber, jangan. Nah, pengen cita-citanya apa? Pengen wisata kuliner, buka seblak Slebeo. Dengerin, nanti kita bahas. Ibunda Rasul siapa? Neneknya Fatimah. Ketika bapak ibu dengar Fatimah, pasti terlintas dalam pikiran, Fatimah kan bukan anaknya. Benar nggak? Benar nggak, Bu? Benar nggak, Pak? Nah, kenapa? Enggak, terserah ente. Nih, kenapa Rasulullah mengambil nama Fatimah? Karena Rasul punya nenek namanya Fatimah. Fatimah itu neneknya Rasul, orang solihah. Orang yang bertakwa kepada Allah, rajin baca. Ya, zikir-zikir, rajin ibadah. Maka keberkahan nenek yang solihah ini diambil, namanya di copy paste, diberikan sama anak, biar kesolehan nenek nempel di Nah, berarti menunjukkan kepada kita, ngasih nama anak itu gak usah jauh-jauh, ngambil dari karuhun-karuhun kita, leluhur-leluhur kita yang solihah, tempelin ke nama anak. Jangan kayak orang kupu-kupu nih, kupu-kupu. Kadang-kadang ya ilah, ngasih nama itu ngikutin nama bapaknya, nama ibunya. Benar gak? Ada yang ke saya, Ustaz, saya minta nama buat anak, tapi request nama saya sama nama istri biar masuk ke anak. Saya tanya, bapak namanya siapa? Babas. Istrinya siapa? Kokom. Berarti anak bapak Baskom. La ilaha illallah. Bapaknya lahir Sabtu, emaknya Rebo, anaknya Jumaah, jadi Sarbo. Kata Rasulullah dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, hassinu asma'akum, percantik perindah nama kalian. Fa innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum, sebab kalian nanti akan diundang dengan nama-nama kali. Kadang-kadang di sini ada juga yang ngikutin bulan, ada namanya, ada. Lahirnya Agustus namanya, lahirnya September namanya Septi, lahirnya Oktober namanya Okta, lahirnya November namanya, lahir Desember, tahun baru Deri, Desember Januari, lahirnya Januari Jenny, lahir Februari Febri, begitu lahirnya Maret dia bingung, ya udah Maerot aja dah. La haula wala quwata. Akibat apa? Akibat ngikutin bulan. Jangan begitu. Kasih nama-nama yang indah. Rasul tampan gak, Bu? Pak, Rasul tampan gak? Kenapa tampan? Kata Imam Busiri dalam kitab Burdah, abana mauliduhu antibi unsurihi yatiba mubtadain minhu wa mukhtatami. Karena Rasul itu bagus unsurnya. Bapaknya tampan, ibunya cantik, anaknya pun glowing. Enggak gulawang-gulawing, tapi glow. Enggak pakai skincare, Rasulullah enggak pakai. Enggak kayak ibu-ibu SS pakai skincare merek ini, saya tahu, Bu, enggak bakal sebutin, nanti saya disebut endorse nanti. Saya mah sampai beli daleman, saya yang beli, Bu. Tahu daleman? Ati, ampela, kayak gitu tuh, usus. Allah, luar biasa. Suami ibu suka ngebeliin gak? Suka ngebeliin gak? Rasul bapaknya tampan, ibunya Bapaknya Abdullah punya julukan Misbahul Haram, lentera lampunya tanah haram. Ibunya Sayyidati Bani Najjar, primadona desanya orang Bani Najjar. Cantik gak? Mas kawinnya berapa? Gede. Abdullah nikah sama Aminah
mas kawinnya emas 119 gram, unta 100, sapi 100, kambing 100. Wajar tampan anaknya, sudahlah bibitnya tampan sama cantik, mas kawinnya gede. Lah kita ibu biasa saja. Bapak pas-pasan, mas kawin kecil. Mas kawin itu buat bayar anak, Pak. Bapak dulu kawin 50.000 mas kawinnya. Begitu kawin punya anak 10. Berarti anaknya gocengan 1. Berapa anaknya? Jangan-jangan yang rame-rame anak gocengan. Weh berisik. Allahu Akbar. Rasulullah hebat gak? Hebat gak Rasulullah? Hebat gak? Pertanyaan keempat, gak tahu siapa neneknya. Pertanyaan kelima, Rasul nikah pertama kali dengan seorang perempuan bernama Khadijah. Betul? Yang jadi pertanyaan, Khadijah nikah sama Rasul janda atau perawan? Kalau janda tolong sebutin. Berarti Khadijah pernah nikah sama laki-laki lain, betul? Yang jadi pertanyaan, siapa nama suami Khadijah sebelum Rasulullah? Kalau ditanya siapa suami Lesti Kejora, lu pada jawab dah. Siapa suami Khadijah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Lu lihat Google ya, nggak boleh. Nggak boleh lihat Google, nggak kaci ah. Siapa namanya? Abu Hal. Nah saya tanya lagi, Abu Halah nikah sama Khadijah punya anak berapa? Google nggak bakal tahu. Kalau saya bawa kitabnya langsung. Ayo, Khadijah betul nikahnya 2 kali. Pertama Abu Halah bin Zaroroh At-Tamimi punya anak 2. 1 Hindun, kedua Halah. Hindun sama Halah laki atau perempuan, Bu? Halah sama Hindun laki perempuan? Kata ulama wahuma dzakaroni, kedua-duanya laki. Udah Pak RT jangan bawa pisang mulu napa ya? Luar biasa pengorbanannya, alhamdulillah. Perempuan doyan pisang dikasih pisang. Alhamdulillah. Udah, kita kasih waktu dulu ke Pak RT. Alhamdulillah, doain. Jangan dulu dikubur Pak RT kalau belum mati nih. Siap. Lanjut nih Pak, lanjut. Lanjut Bu. Khadijah nikah dengan Abu Halah dikaruniai 2 Hindun sama Halah. Nah Abu Halah bin Zaroroh wafat, maka Khadijah nikah kembali bersama laki-laki namanya Atik bin Aid al-Mahzumi, punya anak 1 namanya Hindun. Jadi Khadijah nikah sama Rasul bawa anak 3. Sekarang tahu, alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah kita malam hari ini jadi tahu silsilah baginda Rasulullah. Bapak Ibu, keanehan yang dijumpai oleh Aminah saat mengandungkan baginda Rasulullah Allahu alaihi. Saat mengandung Rasulullah Aminah, di setiap bulan selalu didatengin para nabi. Nabi pertama di bulan pertama datang Nabi Adam alaihi, terus Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, semua tiap bulan datang kepada baginda Rasulullah. Bapak suaminya nih, kalau istrinya lagi hamil, kira-kira ibu yang pernah hamil pernah didatengin Nabi enggak? Waktu hamil pernah datengin Nabi enggak? Paling jago didatengin burung hantu. Buek. Biasanya ada yang ngidam itu. Ada yang mabok.
Ada yang mabok apa itu? Ular tiker. Mabok apa itu? Ular sanca. Kalau matuk itu paling bengkaknya 2 hari. Tapi kalau ular tiker, kalau matuk ini bisa 9 bulan bengkak. Baru ngerti ya. Makanya ibu, kalau malam Jumat sama malam Senin, tuh kasur ditaburin garam biar nggak ada ular naik. Paham maksud saya, paham? Makanya kalau ular tiker udah matuk, itu 9 bulan bisa bengkak perut orang lain. Akhirnya nanti ngidam, AO, makannya serba salah. Ngidam, pengen rujak ambulan, pengen pais kereta, pengen jeruk rasa apa, ngidamnya macam-macam kan. Tapi Aminah ketika mengandungkan Rasulullah tak pernah mengalami ngidam. Hebat kan nih? Hebat kan nih? Dan saat mengandung itu nggak kerasa berat, Pak. Bapak pernah hamil nggak? Pernah hamil nggak? Lu masukin aqua galon yang 19 liter lu masukin ke perut. Bawa lu 3 hari, berat nggak? Apalagi istrinya kira-kira tuh bawa anak seperti ini nih. Makanya biar kasih sayang sama emak tuh. Bu, saya punya anak 5. Alhamdulillah. Brojo semua saya ngehadirin bu semua. Itu istri lagi ngeden, saya ikut ngeden. Serius? Beneran. Istri lahiran, keluar bayi, saya berak. Mending beraknya kecil, segede helm. Tapi helm sikat gigi, helm ojek gua mati atuh. Serius. Istri saya itu kalau ngelahirin sampai geser-geser kasur. Tenaganya habis, betul kan bu? Sampai diminumin susu Indomil 1 kaleng, nggak pakai air, buat nambah tenaga. Pakai telur ayam kampung yuk, ikut. Kalau suaminya latah kadang-kadang ikut nggak? Dulu mah belum ada cap Nyonya Menir istimewa, nggak ada. Waktu itu pakai apa? Waktu itu pakai apa? Pakai daun apa sih? Hah? Daun kunyit. Dan apa lagi? Kagak tahu lah. Bagian perempuan tuh, saya mah pokoknya lahiran udah pakai jamu komplit istimewa cap Nyonya. Terakhir lahiran 500.000, nggak tahu sekarang tuh. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah bu. Rasulullah itu lahir nggak pakai bidan, nggak pakai dokter. Siapa? Adalah bidadari. Bidannya dokter bedahnya adalah malaikat dan bidadari. Lahirnya Rasulullah. Awas, Bapak Ibu jangan pernah meyakini semua nabi itu nggak ada yang lahir lewat kelamin biasa. Semua nabi dilahirkan lewat perut sebelah kiri. Nih perut sebelah kiri lahir. Lahirnya bagaimana Rasulullah? Sajidan sujud, syakiron ngangkatin 2 tangan syukur, hamidan seraya memuji Allah. Allahu akbar kabiro walhamdulillahi subhanallahi bukrotau. Indahnya Rasulullah. Ngandung tiap hari nggak ngerasa berat. Bapak makanya lihat bapak, anak-anakku tercinta lihat. Ibu-ibu yang sedang melahirkan, kata ulama, yang mau melahirkan, semua penyakit yang ada di muka bumi ini Allah berikan semua kepada perempuan yang sedang melahirkan. Sakit nggak bu? Maka kata ulama, kata hadis Rasulullah, ketika perempuan melahirkan meninggal, maka wafatnya syahid, yakin masuk surga. Ketika perempuan melahirkan selamat, maka semua dosanya dihapus, bersih oleh Allah, diampuni. Amin. Makanya ibu-ibu kalau pengen bersih dosa, biar sering hamilnya. Amin. Lahiran bersih lagi dosanya. Lahiran bersih lagi dosanya. Alhamdulillah. Bapak, ibu mau anak soleh nggak? Mau anak soleh nggak? Nih saya kasih tahu. Kalau mau anak soleh, cara bikinnya, mohon maaf, jangan malam Sabtu sama jangan malam Rebo.
Waduh, kemarin gua udah katanya nih. Jangan malam Sabtu, malam. Kalau malam Rebo, anaknya itu hasil cetakan malam Rebo, anaknya itu suka blow on bin tolol. Makanya kalau ada di sini di kampung apa? Kampung Kukupu, ada yang sekolah kagak naik 3 tahun, maka jidatnya kita beginiin. Lu cetakan malam Rebo, goblok. Kalau malam Sabtu itu anaknya suka ngambil hak orang lain, suka nyolong hak orang lain. Maka saya yakini koruptor-koruptor negara semua cetakan malam Sabtu itu semua. Setuju? Kita doakan biar dapat hidayah, amin. Bapak, Ibu, Pak, Ibu sama. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, juga dikutip oleh ulama dalam kitab Budurus Sa'adah. Kalau mau hubungannya, lihat aurat suami atau suami lihat aurat istri, sunat baca takbir. Ibu suka baca nggak? Pak suka baca takbir nggak Pak? Istrinya dibuka baju atasnya nih, ya kan kelihatan tuh lato-latonya tuh. Kelihatan apa? Suami baca apa? Baca takbir. Yang kencang wajah haru. Kata ulama yang kencang bacanya. Ibu suka baca nggak Bapak? Yang kencang, Allahu Akbar. Oh, nanti suaminya buka lagi celana bawahnya, istrinya takbir lagi, Allahu Akbar. Nanti suaminya kalau udah telanjang belut baru lu qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Serius ini. Biar anaknya baca doa dulu, Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaiton dan lain-lain. Jangan langsung berperang Pak. Biar anaknya kalau bisa tuh madep kiblat dulu istrinya. Suaminya di belakang baca Tabarok 1 kali, ayat kursi 1 kali, Yasin sekali. Dengerin lu protes mulu. Waqiah sekali, Inna anzalnahu 7. Ya, dikasih ilmu protes. Mau diamalin mau? Biar anaknya pinter, cerdas, banyak yang pinter mah Bu, Pak. Banyak yang cerdas mah Bu, Pak. Tapi yang soleh makanya. Nih, saya bacain nih. Saya terjemahin aja nih. Ya, ini kitab gundul, nggak ada harkatnya. Baik, kita kembali berkaitan dengan waktu. Karena seharusnya saya juga harus di tempat yang kedua jam 10. Ini jam 10 masih di sini nih. Doain biar sehat, amin. Doain biar panjang umur, amin. Ketika ajal datang mudah-mudahan hadirin duluan, amin. Amin. Udah, serius nih. Ya, biar kita bisa ngamalin sunnah Rasul. Siap diamalkan, siap? Tadi sudah sebagian kehebatan kelahiran Rasulullah. Sekarang amaliyah Rasulullah saat tidur dan bangun tidur dan setelah tidur. Siap diamalkan, siap? Bu, Pak, Rasul tuh kalau sebelum tidur pakai siwak. Tahu siwak? Tahu siwak? Gimana naruhnya tuh? Tahu siwak? Jatuh lagi. Kayu siwak. Kayu apa? Siwak. Nah, ini keutamaannya sholat pakai siwak sama berbanding dengan 70 rakaat yang gak pakai siwak. Rasul sebelum tidur apalagi sholat pakai siwak. Dalam hadis Bukhari, hadis sahih, laula an asyukha ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Seandainya tidak memberatkan kepada umatku, niscaya aku wajibkan bersiwak di setiap sholat. Keutamaan siwak 70 dalam kitab Iqna. 1, mempermudah milik rizki, amin. 2, bakal manjangin umur. 3, memperkuat gigi. Yang 4, bakal pas sehat ngomongnya, jelas, gak bakal terbata-bata. Berkah pakai susur atau siu. Mau masuk rumah, Pak, Bu, masuk rumah kata Rasul, Assalamualaikum kalau di dalamnya ada orang.
Kalau di dalamnya nggak ada siapa-siapa Pak, Bu, jangan assalamualaikum. Siapa apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Ini mah kagak ada orang assalamualaikum. Assalamualaikum siapa? Kalau ada orang assalamualaikum. Kalau nggak ada orang, kata hadis Rasulullah, innala ilaha illallah tanpil pakro. Masuk rumah baca la ilaha illallah, maka kepakiran dalam rumah kita akan hilang. Siap-siap? Nih sebelum tidur baca bismillah 21. Suka baca? Suka baca? Barang siapa yang baca bismillah 21 kali sebelum tidur, maka Allah selamatkan rumahnya dari maling. Yang kedua, Allah selamatkan rumahnya dari kebakaran. Yang ketiga, Allah selamatkan dari mati kaget. Orang yang suka baca bismillah 21 kali sebelum, siap diamalkan, siap? Terus baca bismika Allahumma ahya. Itu mah buat TK, Bu. Buat anak PAUD. Ibu mah udah nenek-nenek. Kita mah udah tua, tambahin doanya. Bismika Allahumma ahya wa bismika. Tambahin bismillah 21 kali. Kagak banyak, Rasul mau tidur bacanya cuma itu doang. Bismillah 21, bismika Allahumma ahya sekali. Tambahin ayat kursi sekali, udah. Terus qul ya ayyuhal kafirun sekali, udah. Amanah Rasul sekali, udah. Qul huwallahu ahad 3 kali, udah. Qul a'udzu birabbil falaq 3, udah. Diam lu, protes mulu ah. Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Istighfar 70. Salawatnya 100. Kagak jadi. Bu, saya tahadusan biniam ngamalin gak sampai 5 menit. Sama akhir surat Kahfi. Hafal gak, Bu? Bapak Ibu barang siapa yang ingin bangun jam malam, jam berapa? Jam 3. Baca akhir surat Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Baca ayat Kahfi yang tadi, pukulin ke bantal 3 kali. 1, 2, 3. Pasti Bu, yakin bangun jam 3. Pengen bangun jam 2, pukulin ke bantal. 1, 2. Pengen bangun setengah 3, 1, 2, setengah. Udah gitu aja. Yakin? Hafal nggak? Buka surat Kahfi, baca sebelum tidur. Siap kita amalkan? Siap yang diamalin tadi, siap? Kenapa Bu diem aja Pak? Kebanyakan? Oke, saya kasih tips bagaimana bisa mengamalkan sunnah Rasul. Kita berkah hadir maulid. Siap? Ibu malam ini pulang tidur baca bismillah 21 kali. Amalkan selama 1 bulan. Setelah dawam 1 bulan, dawamkan, ya. Tambah lagi bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bulan kedua, bulan ketiga tambahin qul ya ayyuhal 1 kali. Bulan keempat tambahin ayat kursi. Bulan kelima tambahin amanah rasul. Bulan keenam tambahin qul huwallahu ahad 3. Bulan ke-7 tambahin qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Bulan ke-8 qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Bulan ke-9 istighfar 70. Bulan ke-10 salawat 100. Bulan ke-11 akhir surat Kahfi. Bulan ke-12 setahun maulid depan, tahun depan kita sudah ngamalkan tidurnya baginda Rasulullah. Siap. Bu, Pak, Rasul tidurnya begini posisinya. Kepalanya menghadap ke utara, kakinya menghadap ke selatan, mukanya ke barat kayak orang mati. Supaya ingat mati. Terus tangan kanannya ditaruh di bawah kepalanya. Begini tidur Rasul. Nah, kalaupun mau pakai bantal, tangannya taruh di bawah bantal. Kakinya lurus. Kalau Yahudi tidurnya tengkurap. Pipinya kena bantal begini. Itu Yahudi itu tidurnya. Kalau Nasrani tidurnya terlentang. Kepala belakang kena bantal. Saya tanya yang hadir di sini umat siapa?
Umat. Tapi tidurnya tidur siapa? Tidur Yahudi. Tidurnya tidur Akibat nggak tahu siapa Rasulullah. Akibat nggak tahu bagaimana tidur Rasul. Siap? Pak, Bu, mau laki mau perempuan, Rasul makannya kakinya dilipat yang kiri, yang kanan didiriin. Begini makan Rasul. Pakai jemari. Saya tanya, Bu, makan pakai tangan jorok atau bersih? Saya tanya, jorok apa bersih? Bersih. Gak percaya pakai sendok. Bapak ibu ke restoran atau jangankan di restoran, di rumah sendiri. Sendok itu bekas ibu kita, bapak kita, kakak kita, adik kita. Sendok pernah masuk ke mulut orang lain, tapi tangan kita gak pernah masuk ke mulut orang lain. Apalagi di restoran, di kafe-kafe. Itu sendok kan bekas orang. Pakai sunlight, mama lemon. Walaupun bersih tetap pernah masuk ke mulut orang. Betul gak? Tapi Rasul mengajarkan bersih, makan pakai 3 jari. Hebat gak Rasul? Makannya begini. Sebelum makan garam dulu. Bukan cuma kiai doang sama ustaz, garam. Sebelum makan pakai garam, baca sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina. Takut bahaya nih. Ada bahan kimianya atau enggak jelas masaknya pakai bumbu apa. Di luar di restoran tambahin lagi doanya. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi sammun waladaun. Dengan menyebut nama Allah tidak akan bahaya. Sammun racun, waladaun dan tidak bahaya penyakit. Bacain. Jadi garam, baca salawat, baca itu. Tambahin lagi. Bismillahi sikotan billah wa tawakkulan alaih. Nah, berlindung kepada Allah, tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Baru tuh makan. Kita pagi-pagi pengen makan seblak. Seblaknya seblak pedas. Belum makan. Kalau dimakan bakal sakit mah atau mules. Betul nggak? Tapi kita pengen banget baca ayat yang tadi, Bu. Bismillahi sikotan billah wa tawakkulan alaih. Yakin. Kadang-kadang saya pengen nangka pagi. Belum makan saya punya penyakit mah. Tapi kekeh pengen nangka. Bismillah. Saya baca nangkanya. Bismillahi sikotan billah wa tawakkulan alaih. Saya makan enggak sakit perut. Yakin. Duren sama sate kan enggak boleh. Betul enggak? Stroke. Tapi kalau baca itu kekeh pengen baca. Bismillahi sikotan billah. Insya Allah enggak apa-apa. Siap-siap, baca sebelum makan, nih, garam, salawat Ibrahimiyah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim billah. Beres baca, mangka ayam dibawa sama kucing. Insya Allah enggak. Aman. Siap diamalkan, siap? Mau diamalin, mau? Rasul nyuruh pakai celana duduk. Rasul minumnya 2 napas atau 3 napas. Begini minum Rasulullah. Ikutin. Nih. 1, 2. Napas. Enggak sekaligus begitu Rasul. Nanti Rasul kalau minum larutan cap kaki 3 beda lagi. Cuman saya nggak bisa meraktekin karena nggak ada di sini. Panitia baper. Ya, sama aja minum apapun Rasul selalu 2 napas atau 3 kali napas. Dan selalu qaidan, duduk. Kata Rasulullah, jangan kau minum sambil berdiri. Tapi Rasul pernah berdiri. Kata Rasul, kalau mau minum sambil berdiri itu bahaya. Maka minumnya itu sambil gerakin jempol kaki, Bu. Kata Rasul jempol kakinya gerakin. Karena jantung itu akan kena serangan air ketika minum sambil berdiri. Banyak orang yang wafat atau jantungnya terendam air karena banyak minum sambil berdiri. Itu bahaya kata Rasulullah. Kalau mau berdiri sambil gerakin apa? Dua kaki. Bahaya, Bu. Minum sambil berdiri, apalagi minumnya di depan jalan tol. Wah, itu bahaya banget dah. Bisa ketabrak dah. Serius ini, serius nih. Siap. Kita dari dulu maulid tapi nggak pernah tahu Syama'il Muhammadiyah. Kita nggak pernah tahu Al-Yaumun Nabawi, keseharian Rasulullah. Mau sampai kapan kita cinta kepada Rasulullah? Mudah-mudahan berkah maulid
Yang pelit bisa jadi dermawan, amin. Yang biasa marah-marah ngomel ke suami jadi solihah, amin. Yang biasa ngebelakangin suami kalau tidur, mudah-mudahan jadi berhadap. Suami itu tawarin dulu bu kalau sebelum tidur, pak, mah, atau ayang, beb. Suka ngomong ayang, ayah, papa, itu nggak apa-apa, mama, papa, nggak haram kok. Tapi sesuaikan saja dengan keadaan kita. Papa mau kemana pak? Papa mau ngarit. Gak bisa tuh, gak bisa, gak enak kedengerannya, gak cocok tuh, gak cocok tuh. Insya kita ikutin gaya Rasulullah, kita amalkan gaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Pak, Bu, banyak sekali sebenarnya yang harus saya sampaikan berkaitan dengan waktu. Ya tadi saya juga minta ke panitia naik jam 8:30, ternyata melar. Ya, tapi mudah-mudahan pertama kali datang saya ke sini sedikit bisa mengingatkan. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat. Jangan lupa satu saja amalkan yang sudah saya sampaikan tadi. Insya Allah saya ikhlas akan ngalir pahalanya buat saya. Khususnya wa umuman buat bapak-bapak dan ibu-ibu. Amin. Ya Robbal. Jangan lupa tidurnya, masuk ke rumahnya, minumnya, pakai celananya dan lain-lainnya masih banyak. Semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.